Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi transformasi. Tetapi sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen terlebih dahulu. Terima kasih. Transformasi kali ini kita akan membahas dua subbab. Yang pertama adalah pergeseran atau translasi, dan yang kedua adalah perkalian bangun atau dilatasi. Yang pertama adalah pergeseran atau translasi. Pergeseran atau translasi kita akan coba pada sumbu XY, sumbu X dan sumbu Y. Di sana ada titik 1,1 akan ditranslasikan ke 6,5. Berarti titik 1 ke kanan sebanyak atau sepanjang 5 satuan dan naik sepanjang 4 satuan. Berarti rumusnya adalah A X, Y dengan translasi A, B akan menghasilkan A aksen. A aksen adalah koordinatnya X tambah A dan Y ditambah B. Contohnya, jika A 2,3 ditranslasikan dengan 3,5 akan menghasilkan titik bayangannya 2 ditambah 3 dan 3 tambah 5, yaitu 5,8. Biar lebih jelasnya lagi, kita akan mencoba titik B 4,2 ditranslasikan dengan T 3,4 akan menghasilkan titik bayangannya. Untuk X-nya 4 ditambah 3, Y-nya 2 ditambah 4. Berarti koordinat titik bayangan atau B aksen adalah 7,6. Contoh lagi, C 6,2 ditranslasikan pada 1,7 akan menghasilkan koordinat bayangan C aksen sama dengan atau koordinatnya 7,9. Titik D, negatif 6, negatif 2, ditranslasikan dengan 3,4 akan menghasilkan D aksen, koordinatnya negatif 3,2. Contoh yang terakhir adalah titik E 5, negatif 2, ditranslasikan terhadap negatif 1,7 akan menghasilkan koordinat bayangannya titik E aksen adalah 4,5. Sekarang subbab kedua, perkalian bangun atau dilatasi. Di sini ada garis 0, ke arah kanan ada gambar A, letaknya di titik A. Jika diperbesar dengan skala K akan menghasilkan A aksen. Berdasarkan gambar di atas, maka perbandingan O A aksen atau jarak O ke A aksen dibagi dengan O A atau jarak O ke A akan sama dengan K. Artinya OA aksen sama dengan K dikali OA. Dilatasi pada bidang koordinat. Yang pertama, dilatasi K dengan pusat 0,0 dengan notasi A X, Y didilatasi dengan pusat 0,0, dilatasinya K akan menghasilkan aksen dalam kurung KX, YX.
Kemudian dilatasi yang kedua, dilatasi K dengan pusat P, A, B. Notasinya adalah jika X, Y didilatasi dengan pusat A, B dengan skala K akan menghasilkan koordinat bayangan A aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen. X aksen dikurangi A sama dengan K kali X dikurangi A. Kalau Y aksen berarti dikurangi B akan sama dengan K dalam kurung Y dikurangi B. Atau X aksen akan sama dengan K kali X dikurangi A ditambah A. Dan Y aksen akan sama dengan K dikali Y dikurangi B ditambah B. Rumus sama, PA aksen akan sama dengan K kali PA. Lebih jelasnya kita kasih contoh 1. Diketahui titik A 2,-1 dan B 5,8. Translasi tunggal yang mewakili dari A ke B adalah poin A 3,9, B 3-9, C 9-3, D 9,3. Pembahasannya diketahui titik A 2,-1 dan B 5,8. Nah, translasi dari A ke B dapat diperoleh dari T sama dengan B dikurangi A. Berarti 5,8 dikurangi 2-1. 5 dikurangi 2 itu adalah 3 dan 8 dikurangi -1, 9. Berarti translasinya adalah 3,9. Contoh 2, diketahui titik A 4,5 dan B 7,8. Translasi tunggal yang mewakili A ke B adalah 34, 33, 4-3, dan -3, 4. Pembahasannya, diketahui titik A 4,5 dan B 7,8. Translasi dari A ke B bisa diperoleh dengan T sama dengan B dikurangi A. Yang B berarti 78, yang A 45, maka 7 dikurangi 4, 3, 8 dikurangi 5, 3. Berarti translasinya 3. Biar lebih jelasnya lagi, contoh ketiga. Diketahui titik A 45 ditranslasikan dengan 57, koordinat bayangan titik A adalah, kalau ini mencari koordinat bayangan. Poin A 9,12, B 12,9, C 1,-2, dan D -1. Pembahasannya, diketahui titik A 4,5 dan translasi 5,7, berarti hasil koordinat bayangannya adalah 4 ditambah 5, 5 ditambah 7. Berarti titik A aksen atau koordinat bayangan A 9,12. Contoh 4. Koordinat bayangan dari titik A 4,12 oleh dilatasi 0,-2 atau dilatasi pusat 0,0 dengan skala -2 adalah poin A 8,24, -8,24, -8,-24, dan 8,-2. Contoh 2, diketahui titik A 4,5 dan B 7,8. Translasi tunggal
yang mewakili A ke B adalah 34, 33, 4-3, dan -3, 4. Contoh kelima, koordinat bayangan dari titik A 4,12 oleh dilatasi dengan pusat O atau 0,0 dengan skala 0, atau skalanya negatif 2 adalah 8,-24, -8,24, -8,24, 8,24. Soal contoh 5 sama persis dengan contoh 4, tetapi di sini akan dicoba dengan cara yang lebih simpel dan cepat. Pembahasannya, titik A 4,12 dan dilatasi 0,-2 dengan cara yang lebih simpel dan cepat adalah A aksen 4 kali -2, Y-nya 12 kali -2, berarti A aksen -8, -24. Jelas ini lebih singkat, lebih ringkas, dan cepat. Kita coba pemahaman kalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik 12, LKPD 12. Tapi sebelumnya, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen terlebih dahulu bagi yang belum. Terima kasih. Soal pertama. Diketahui titik A 2,4 dan B 5,7. Translasi tunggal yang mewakili A ke B adalah, ayo, ini contoh keberapa? Tadi contohnya ada 5, silahkan dipilih. Translasi tunggal yang mewakili A ke B. Oke. Nomor 2. Koordinat bayangan dari titik A 8,12 oleh dilatasi 0,3 adalah, dilatasi berarti ini adalah yang perkalian. Ingat, ini titik 0,0 dengan skala 3. Ada rumusnya di depan. Bisa ya? Kita lanjut. Soal ketiga. Diketahui titik A 5,2 dan B 18, -16. Translasi tunggal yang mewakili A ke B. Ini mirip seperti nomor 1. Kita mencari translasinya. Dari 5,2 ke 18, -16 itu harus ditambah berapa? Oke. Soal keempat. Koordinat bayangan dari titik A 1,3 oleh dilatasi 0,3 adalah, dilatasi. Dilatasi ini adalah perkalian dengan 0,0 pusatnya dan dengan skala 3. Oke, pasti bisa. Soal kelima. Diketahui titik A 12,5 ditranslasikan dengan 5,7, maka koordinat bayangan titik A adalah, ayo ingat, ini ditranslasikan, berarti kalian mencari koordinat bayangan titik A. Oke. Soal nomor 6. Koordinat bayangan titik A 18, -36 oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dengan skala
1/3. Berarti K-nya 1/3. Oke? Bisa? Ada rumusnya di depan? Kita lanjut soal ke-7. Koordinat bayangan dari titik A 28,32 oleh dilatasi 0,0 pusatnya dan skala dilatasinya negatif setengah. Berarti kalian mencari bayangannya jika titik itu dilatasi negatif setengah. Udah ada contohnya di depan, silahkan perhatikan lagi. Soal ke-8, koordinat bayangan dari titik A 21,42 oleh dilatasi dengan pusat O atau 0,0 dengan skala dilatasinya negatif 3. Ini juga udah bisa, pasti kalian bisa. Oke, lanjut. Soal ke-9. Koordinat bayangan dari titik A 12,8 oleh dilatasi oleh translasi titik 5,-7. Koordinat bayangan jika ditranslasikan oleh titik 5,-7. Hasilnya apa? Oke ya, bisa. Soal ke-5. Diketahui titik A 12,5 ditranslasikan dengan 5,7, maka koordinat bayangan titik A adalah, ayo ingat, ini ditranslasikan, berarti kalian mencari koordinat bayangan titik A. Oke. Nomor 11. Diketahui titik A min 9,14 ditranslasikan dengan min 8,10. Nah, koordinat bayangan titik A adalah, kalau yang ini yang dicari adalah koordinat bayangan titik A. Suatu titik ditranslasikan, dicari koordinat bayangannya. Nomor 12, ini agak rumit, adalah pakai rumus yang terakhir. Koordinat bayangan dari titik 8 atau titik A 8,10 oleh dilatasi dengan pusat P 2,3 dengan skala dilatasinya adalah 5. Tadi sudah ada rumusnya di depan. Hasilnya X aksen, Y aksen. Dengan X aksen akan sama dengan K dikali X dikurangi A ditambah A. Kalau Y-nya berarti Y aksen sama dengan K dikali Y dikurangi B ditambah B. Oke ya? Coba dicari rumusnya. Kalian pasti bisa. Oke, lanjut. Soal ke-13. Koordinat bayangan dari titik A 12,18 oleh dilatasi 0,-5/3 adalah, dilatasi dengan pusat 0,0 itu adalah yang paling gampang. Oke, kalian harus bisa. Soal ke-14. Ini agak rumit lagi seperti soal yang nomor 12. Koordinat bayangan titik A 12,-9 oleh dilatasi dengan pusat 4,7 dengan skala dilatasinya 4. Dicari X aksen, Y aksen. Ini rumus yang terakhir. Oke, bisa?
Kita coba pemahaman kalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik 12 LKPD 12. Tapi sebelumnya, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen terlebih dahulu bagi yang belum. Terima kasih. Ibu tunggu sampai jam 3. Tolong disiplin, jangan sampai lewat dari jam 3 untuk mengumpulkan tugas LKPD 12. Oke? Semoga bermanfaat penjelasan yang tadi dan membantu kalian dalam mengerjakan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Selamat siang dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.